membahas satu topik akibat dosa bagi manusia atau bagaimana manusia yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Topik ini topik yang sangat menarik dan perlu untuk kita ketahui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan bagaimana manusia bebas dari dosa. Yang pertama, kita harus tahu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia sempurna, manusia kudus, manusia mulia. Itulah keadaan manusia ketika diciptakan oleh Tuhan. Maka dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa manusia itu ketika diciptakan begitu luar biasa, begitu indah, begitu baik adanya. Yang kedua, keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa, dikatakan di dalam Alkitab bahwa manusia berkuasa atas ciptaan Allah di bumi. Artinya manusia menjadi pusat program Allah bagi dunia. Jadi benar-benar memang bahwa manusia dipersiapkan untuk sebuah program kerajaan, yaitu mereka berkuasa di bumi, memenuhi bumi dengan turunannya, bahkan segala ciptaan Tuhan yang ada di darat, di air, di udara, ada dalam kendali, ada dalam kontrol manusia. Karena sangat jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk berkuasa di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan, di tengah-tengah bumi ini. Dan itu berarti bahwa program kerajaan Allah di tengah dunia ini berpusat kepada manusia. Yang ketiga, yang harus kita lihat, manusia sebelum jatuh ke dalam dosa dikatakan hidup di Taman Eden yang sempurna. Kejadian pasal 1 ayat 8 sampai Kejadian bukan pasal 1, pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 25. Artinya bahwa manusia itu tidak mengalami kematian, tetapi manusia itu memiliki kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan katakan jangan kamu mati, nanti kamu mati. Artinya bahwa manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden. Di sana mereka dalam keadaan sempurna dan mereka diciptakan untuk hidup yang kekal. Inilah keadaan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang direncanakan, dirancang, dan dibuat oleh Allah. Betapa agungnya karya Allah bagi manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi pada akhirnya juga manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Kejadian pasal 2, 16-17, dan Kejadian 3, ayat 1-6. Manusia tidak taat kepada Tuhan, artinya di sini manusia melenceng dari kehendak dan rencana Tuhan yang ajaib. Di mana rencana Tuhan saya sudah sebutkan tadi bahwa manusia itu sempurna, diciptakan seperti menurut gambar dan rupa Allah, berkuasa atas alam semesta, bahkan manusia itu diciptakan juga dalam keadaan tidak mengalami kematian, karena diciptakan untuk hidup kekal. Tetapi manusia dalam dosa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Artinya bahwa manusia melenceng dari kehendak dan rencana Allah. Manusia memberontak atau menolak kepada kehendak dan program Allah atas hidup mereka. Manusia memilih mendengar godaan iblis daripada taat kepada Tuhan. Dan manusia dikuasai keangkuhan, kesombongan, yaitu keinginan untuk sama seperti Tuhan. Inilah awal dari kejatuhan manusia. Manusia memberontak, menolak apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi mereka, melalui mereka di tengah-tengah dunia. Maka oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka jelas dikatakan bahwa manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, di mana dikatakan manusia telanjang. Telanjang di sini artinya bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah atau kemuliaan Allah telah meninggalkan manusia itu karena mereka berdosa. Dan itu juga menunjukkan bahwa manusia telah dikuasai dosa dan tidak layak tinggal di Taman Eden.
dan pada akhirnya mereka diusir. Jadi keadaan manusia setelah jatuh di dalam dosa, yang pertama jelas sekali dikatakan, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Maka dikatakan mereka telanjang. Kemuliaan Allah itu telah meninggalkan. Dan sejak saat itu, mereka telah dikuasai dosa. Dan karena itu, mereka tidak layak lagi tinggal di Taman Eden yang kudus dan sempurna. Yang berikut, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka dikatakan manusia mengalami kematian maut. Dan mereka tidak memiliki kehidupan kekal lagi di bumi. Tadinya Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden untuk hidup selama-lamanya. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, maka mereka mengalami kematian dan mereka juga terusir dari Taman Eden. Inilah keadaan manusia telah jatuh dalam dosa. Mereka mengalami maut. Karena dosa, manusia kehilangan kekekalan dan hari-harinya terbatas. Maka kalau kita melihat di dalam data Alkitab, semua manusia memiliki hari-hari yang terbatas. Di zaman dahulu masih ada 900 tahun, tetapi sekarang 100 tahun itu sudah berat untuk dicapai. Inilah akibat dosa. Manusia kehilangan kekekalan, di mana kekekalan yang direncanakan oleh Allah kepada manusia itu tidak terjadi lagi karena dosa. Itulah kenyataannya, maka manusia mengalami kematian. Yang berikut, bahwa manusia juga berada dalam kuasa iblis. Dan manusia terus-menerus mengalami permusuhan dengan iblis. Bahkan tidak jarang manusia diperbudak oleh iblis itu sendiri. Dan permusuhan antara manusia dengan iblis akan terus berlangsung. Dan ini akan terjadi sampai datang keturunan wanita yang akan mengalahkan iblis itu sendiri. Inilah keadaan manusia. Selama manusia mengalami kehidupan yang berdosa, maka mereka berada di dalam kuasa iblis, bahwa mereka ada di tengah-tengah dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Inilah keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Dan kalau kita melihat lagi keadaan manusia setelah jatuh di dalam dosa, maka kita melihat bahwa relasi Adam dan Hawa menjadi buruk, di mana Hawa mempersalahkan. Dan inilah menjadi gaya hidup manusia, membangun relasi yang buruk satu dengan yang lain. Dan permusuhan di tengah-tengah manusia itu terjadi seumur hidup manusia, sampai manusia kedatangan Raja dalam kerajaan surga. Sebagaimana dikatakan Kejadian 3 ayat 15. Inilah keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa, bahwa kehidupan manusia itu memiliki konflik. Bahkan di dalam dirinya pun ada kegelisahan, ada rasa takut, dan terhadap sesamanya pun menjadi kacau. Dosa membawa persoalan yang besar di tengah-tengah hidup manusia. Kalau kita berbicara setelah manusia jatuh dalam dosa, dilanjutkan dengan pembunuhan pertama, kakak beradik, Kain dan Habel. Itulah dosa. Dosa membawa relasi yang buruk, baik bagi manusia terhadap Allah, bahkan manusia terhadap dirinya dan terhadap sesama. Yang berikut, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia juga mengalami penderitaan. Lahir dan batin mereka mengalami penderitaan. Dan ini terjadi selama manusia menjalani masa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Inilah akibat dosa yang terjadi kepada manusia. Dan akibat dosa ini masih kita rasakan. Kita mengalami penderitaan. Tetapi kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, penderitaan karena dosa sudah diselesaikan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi dari sini kita melihat bahwa keadaan manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa, maka dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sempurna, kudus, mulia, dan kekal. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah yang disebut dengan telanjang, berdosa dan terpisah dari Allah, dan tidak kepada Tuhan, makanya diusir. Keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa, jelas dikatakan bahwa manusia berkuasa atas ciptaan Allah di bumi. Artinya manusia menjadi pusat program Allah bagi dunia. Allah ingin membangun sebuah kerajaan di mana manusia sebagai pusatnya
di tengah-tengah dunia ini. Tetapi setelah manusia dalam dosa, bukannya manusia menguasai bumi, tetapi manusia dikuasai dosa dan iblis. Seharusnya manusia berkuasa atas alam ciptaan, namun telah diambil alih oleh iblis karena dosa yang terjadi pada manusia. Kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa diciptakan oleh Tuhan memiliki kehidupan yang kekal di Taman Eden yang sempurna. Bahwa manusia itu diciptakan tidak untuk mengalami kematian, tetapi manusia diciptakan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi setelah manusia mengalami maut, mengalami kematian, maka kehidupan kekal berganti menjadi kematian. Bahkan bisa terjadi kematian kekal kalau tidak memiliki keselamatan, tidak menerima, tidak percaya, tidak bertobat dalam hidupnya. Jadi inilah keadaan manusia setelah manusia berdosa. Dengan keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah keadaan yang bertolak belakang, yang sangat berbeda sekali. Oleh karena itu, maka manusia membutuhkan keselamatan. Untuk apa manusia diselamatkan? Supaya manusia kembali kepada rencana Allah yang semula, yaitu keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Puji Tuhan. Jadi bagaimana manusia selamat? Apakah manusia selamat? Apakah cara Allah itu seperti pandangan Calvin yang mengatakan bahwa keselamatan ditentukan kepada orang-orang tertentu? Apakah seperti Arminian, tergantung atau upaya manusia? Atau penjelasan yang lain? Saya tidak membahas apakah Calvinis atau Arminian dalam materi ini. Tetapi yang mau saya tegaskan kepada kita adalah keselamatan harus dilihat dari program Allah bagi manusia itu sendiri. Perlu untuk dipahami oleh kita bahwa keselamatan manusia atau bagaimana manusia selamat, kita harus memahami bagaimana keselamatan ini harus kita lihat dari program Allah bagi manusia itu sendiri. Itulah keselamatan. Jadi program keselamatan dirancang oleh Tuhan untuk manusia yang berdosa. Saya tidak menemukan bahwa program keselamatan yang dirancang oleh Tuhan kepada manusia-manusia tertentu, kepada kelompok A, kelompok B, tidak. Tetapi program keselamatan dirancang oleh Tuhan setelah manusia jatuh di dalam dosa kepada semua manusia yang berdosa. Tuhan merencanakan program keselamatan. Jadi program keselamatan itu adalah bagaimana manusia yang sudah jatuh di dalam dosa kembali kepada rencana Allah yang semula. Inilah program keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka kita harus memahami dari kebenaran ini bahwa keselamatan itu dikerjakan oleh Allah untuk semua manusia, manusia yang berdosa supaya kembali kepada gambar dan rupa Allah, sempurna, kudus, dan mulia. Manusia yang dikuasai dosa dan iblis menjadi manusia yang berkuasa atas ciptaan Allah, berkuasa di dalam kerajaan surga. Dan juga manusia yang mengalami kematian menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang kekal. Jadi program keselamatan yang dirancang oleh Allah untuk manusia adalah bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa kembali kepada program dan tujuan Allah bagi manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, maka nanti manusia diberikan kuasa untuk masuk dalam kerajaan surga. Di sana memerintah bersama dengan semua orang kudus menikmati kemuliaan dan kebesaran. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, program keselamatan yang dikerjakan oleh Allah tentu dari penjelasan tadi menyelesaikan 3 perkara manusia. Yang pertama adalah perkara yang harus diselesaikan oleh Tuhan di tengah-tengah hidup manusia adalah bahwa manusia telah dikuasai dosa. Yang kedua adalah bahwa manusia sedang dikuasai oleh iblis. Yang ketiga adalah dikuasai oleh maut, manusia mengalami kematian. Ketiga perkara inilah yang harus diselesaikan. Ketiga perkara inilah yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan, supaya manusia mengalami keselamatan. Pertanyaannya adalah, siapakah
yang bisa menyelesaikan tiga perkara ini. Saya mau katakan bahwa keselamatan terjadi saat tiga perkara tersebut telah diselesaikan, yaitu manusia yang dikuasai dosa diselesaikan, manusia yang dikuasai iblis diselesaikan, manusia yang dikuasai maut diselesaikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyelesaikan? Dan siapa yang dapat menyelesaikan? Apakah agama dan tokoh-tokoh agama dapat menyelesaikan dosa? Apakah tokoh-tokoh agama atau agama-agama yang ada dapat menyelesaikan kuasa iblis, lepas dari kekuatan iblis? Apakah tokoh-tokoh agama atau agama apapun bisa menyelesaikan bahwa manusia dikuasai maut? Apakah ada para nabi yang dapat menyelesaikan dosa, menghapuskan dosa, mengampuni dosa? Apakah ada para nabi yang dapat menyelesaikan, mengalahkan iblis, dan menjamin keselamatan bagi manusia? Apakah ada para nabi yang dapat menyelesaikan bahwa manusia telah dikuasai maut, mengalami bahkan kematian kekal, kalau tidak memiliki keselamatan? Jadi program keselamatan yang dikerjakan oleh Allah berkaitan dengan tiga program tersebut, yaitu bahwa dikuasai dosa, dikuasai iblis, dikuasai maut, harus diselesaikan. Maka demikian, manusia mengalami keselamatan. Jadi dari sini saya mengatakan bahwa manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Ini yang pasti. Selama dia orang yang berdosa, maka dia tidak bisa menyelesaikan dosa. Bagaimana dia menyelesaikan dosa manusia kalau dosanya sendiri tidak bisa diselesaikan? Manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Kalau dia tidak pernah menang atas iblis, maka bagaimana dia bisa menyelesaikan perkara manusia yang sudah dikuasai iblis? Manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Pertanyaannya, siapakah pribadi yang tidak dikuasai dosa? Siapakah pribadi yang sudah mengalahkan dosa? Siapakah pribadi yang tidak dikuasai iblis dan telah mengalahkan iblis? Siapakah pribadi yang tidak dikuasai maut dan telah mengalahkan maut? Pribadi itulah yang bisa menyelesaikan tiga perkara manusia yang ada di dunia ini. Pribadi yang tidak berdosalah, pribadi yang tidak dikuasai iblis, pribadi yang tidak dikuasai maut, dialah yang bisa menyelesaikan tiga perkara manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan tiga perkara tersebut harus diselesaikan, maka keselamatan terjadi kepada manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia yang dikuasai dosa hanya dapat diselesaikan oleh yang tidak berdosa. Dan ini jelas adalah Yesus sendiri. Dalam 1 Yohanes 3:5 dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Siapakah yang dimaksud di sini? Itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus yang tidak berdosa, di dalam dialah manusia mendapatkan penghapusan dosa. 1 Petrus 2:22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 1 Petrus 3:18. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Roma 6:15. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia Allah di dalam Kristus membawa kita lepas dari ikatan dosa. Dan karya Yesus ini adalah kegenapan janji keselamatan yang Allah sudah rencanakan dalam Kejadian 3 ayat 21, yaitu kurban keselamatan yang menghapuskan dosa manusia. Jadi program keselamatan ini akan terjadi bagi manusia ketika tiga perkara ini sudah diselesaikan. Yang pertama adalah bahwa manusia dikuasai dosa.
Dan ini sudah diselesaikan melalui kehadiran Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, dan dialah satu-satunya pribadi yang sudah menyelesaikan dosa manusia. Dan karena itu maka iman Kristen sangat benar. Iman Kristen sangat terbukti bahwa iman Kristen mengikuti pribadi yang tidak berdosa, bahkan telah mengalahkan, menyelesaikan dosa manusia. Yang kedua, manusia yang dikuasai iblis hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang menang atas iblis. Dalam 1 Yohanes pasal 3:8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Siapakah yang dimaksud dengan anak Allah? Itu menunjuk kepada Sang Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus sendiri. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi Yesuslah satu-satunya pribadi yang sudah mengalahkan iblis, yang sudah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Maka karena itu terjaminlah keselamatan di dalam Yesus. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang sudah menang atas iblis. Bahkan ketika Yesus dicobai, Yesus menang atas iblis. Ketika Yesus dicobai, ketika dia mau naik ke kayu pala, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, di sana dia bergumul, dia juga menang. Dalam Kolose pasal 2:15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya, Yesus lewat karya-karyanya, dia telah menang atas pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia, yaitu iblis, kerajaan kegelapan. Roma 20 dikatakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Jadi benar, program keselamatan sudah terjadi bagi manusia karena Yesus sudah datang. Yesuslah yang melepaskan manusia dari ikatan kuasa iblis. Kenapa? Karena hanya Yesuslah pribadi yang sudah mengalahkan iblis. Maka dengan demikian, di dalam Yesus terjamin dan terbukti keselamatan. Dan karya Yesus mengalahkan iblis ini merupakan kegenapan janji Allah dalam Kejadian 3:15, di mana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Akan merumukkan kepalamu, dan engkau akan merumukkan tumitnya. Yesuslah keturunan perempuan. Firman menjadi manusia hadir di tengah-tengah dunia, yang mengalahkan iblis, yang mengalahkan daripada kuasa iblis ini. Oleh karena itu, maka keselamatan, kemenangan, kebebasan dari kuasa iblis terjamin di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang ketiga, manusia yang dikuasai maut hanya dapat diselesaikan oleh pribadi yang telah mengalahkan maut. Siapakah pribadi yang sudah mengalahkan maut? Tidak lain adalah Yesus sendiri. Roma pasal 6 ayat 9-10 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dari sini kita jelas melihat bahwa manusia yang dikuasai maut telah dijamin kemenangannya oleh Yesus yang sudah bangkit dan sudah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 55-57. Di manakah sengatmu? Kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan maut atas dosa, atas iblis, memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karena itu, maka karya Yesus mengembalikan manusia kepada program Allah yang semula, yaitu kembali kepada gambar
dan rupa Allah, kembali kepada identitas kita, bahwa kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan yaitu diciptakan untuk kehidupan kekal, tidak mengalami maut. Inilah yang dikerjakan oleh Allah. Jadi yang menyelamatkan manusia adalah Allah, dan Allah menyelamatkan kita melalui Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, maka keselamatan terbukti jelas hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan tujuan kita diselamatkan sangat jelas. Tujuan keselamatan adalah mengembalikan manusia kepada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa manusia hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Manusia diciptakan kudus, tidak berdosa. Manusia diciptakan hidup kekal di Taman Eden. Jadi tujuan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia, supaya rencana Allah yang semula terjadi bagi kita. Kita tidak mengalami kuasa maut lagi karena ada hidup kekal di dalam Yesus. Kita tidak mengalami diperbudak iblis karena Yesus sudah memerdekakan kita dari perbudakan itu. Kita tidak hidup di dalam dosa lagi karena Yesus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa itu. Inilah program keselamatan yang dikerjakan Allah melalui kehadiran Kristus Yesus. Dan sangat luar biasalah bahwa benar-benarlah Kristus Sang Juru Selamat dan tidak ada keraguan di dalamnya. Tujuan kita diselamatkan, mari kita melihat manusia pradosa sebelum jatuh dalam dosa, setelah jatuh dalam dosa, dan manusia tujuannya diselamatkan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sempurna, kudus, dan mulia. Itulah keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Berkuasa atas ciptaan Allah di bumi, pusat program Allah bagi dunia. Itulah manusia sebelum jatuh dalam dosa. Hidup kekal di Taman Eden yang sempurna, tidak mengalami kematian, tetapi memiliki kehidupan kekal di Taman Eden. Itulah program Allah yang semula. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, dikatakan telanjang. Mereka berdosa dan terpisah dari Allah, dan tidak berkenan kepada Allah sehingga diusir dari Taman Eden. Manusia setelah jatuh dalam dosa dikuasai dosa dan iblis. Seharusnya manusia berkuasa atas alam ciptaan, namun telah diambil alih oleh iblis. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami maut, kematian. Kehidupan kekal telah berganti menjadi kematian. Bahkan kematian kekal terjadi bagi manusia yang tidak menantikan pengharapan kepada Mesias dan yang menolak Yesus yang sudah menggenapi pengharapan itu. Dan tujuan kita diselamatkan dari keadaan yang berdosa adalah supaya manusia diubah menjadi serupa dengan gambar Allah. 2 Korintus 3:18 dikatakan bahwa tujuan kita diselamatkan, gambar dan rupa Allah itu diubah, dikembalikan ada pada kita. Baru di dalam Efesus pasal 5:27, tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita menjadi manusia yang kudus, tidak bercela, kembali kepada program rencana Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tujuan Allah menciptakan di Taman Eden. Dan tujuan kita diselamatkan adalah bahwa manusia menang atas maut. Maut tidak berkuasa lagi atas manusia, tetapi manusia hidup di dalam kemenangan, masuk ke dalam kerajaan surga rencana Allah, memiliki kehidupan yang kekal. Inilah tujuan keselamatan. Dan semua manusia yang dikuasai dosa, semua manusia yang dikuasai iblis, semua manusia yang dikuasai maut, kehadiran Kristus datang untuk mereka. Inilah program Allah. Maka setiap manusia yang dikuasai dosa, iblis, dan maut mau membuka hati untuk datang kepada Tuhan, maka mereka memperoleh keselamatan. Inilah rencana Allah yang agung. Kembali kepada program Allah yang semula. Itulah tujuan kehadiran Kristus. Itulah tujuan daripada Allah bagi kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sangat agung sekali, yang sangat mulia. Jadi saya katakan program keselamatan dirancang untuk manusia berdosa. Kita perhatikan, manusia setelah berdosa diselamatkan supaya kembali kepada program Allah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Inilah ajaran keselamatan
yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya data-data dan kebenaran firman Tuhan ini mengokohkan iman kita, bahwa keselamatan mutlak hanya ada di dalam Yesus. Sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang kepadanya diberikan nama selain di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhan sendiri dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan siapa yang mengubah itu berarti hidupnya sedang berjalan dalam kebinasaan dan itu tidak bisa akan diubah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan menuntun hidup kita tiap-tiap hari. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Haleluya. Oke, terima kasih sudah mengikuti pemaparan yang saya sampaikan ini. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat untuk kita semua. Shalom.